Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Irma Regina Dewanti, NIM 078. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Komunikasi Efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Komunikasi dapat efektif apabila pesan diterima dan dimengerti sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan. Pesan ditindaklanjuti dengan sebuah perbuatan oleh penerima pesan dan tidak ada hambatan untuk hal itu. Komunikasi efektif memungkinkan seseorang dapat saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan, dan sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai dengan harapan. Tujuan dari komunikasi efektif sebenarnya adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi, sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap, serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi atau komunikan, serta agar pengirim informasi dan umpan balik atau feedback dapat seimbang sehingga tidak terjadi monoton. Selain itu, komunikasi efektif dapat melatih penggunaan bahasa nonverbal secara baik. Dengan komunikasi, kita dapat menjalin hubungan, saling pengertian dengan orang lain, karena komunikasi memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Di antaranya, pertama, fungsi informasi, yaitu untuk memberikan sesuatu atau pesan kepada pihak tertentu, dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. Yang kedua, fungsi ekspresi, yaitu sebagai wujud ungkapan perasaan atau pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap suatu hal atau permasalahan. Yang ketiga, fungsi kontrol, yaitu untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberi pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan lain sebagainya. Yang keempat, fungsi sosial, yaitu untuk keperluan rekreasi dan kekerabatan hubungan di antara komunikator dan komunikan. Dan yang terakhir adalah fungsi ekonomi, yaitu untuk keperluan transaksi atau usaha yang berkaitan dengan finansial, barang, dan jasa. Prinsip dasar komunikasi efektif. Yang pertama, respek. Respek adalah perasaan positif atau penghormatan diri kepada lawan bicara. Prinsip menghormati ini harus selalu dipegang dalam komunikasi. Yang kedua, empati. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang di tengah dihadapi oleh orang lain. Ketiga, ada audible atau dapat didengar. Audible mengandung makna pesan yang harus dapat didengarkan dan dimengerti. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, pesan harus mudah dipahami, serta menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, sampaikan pesan sesederhana mungkin. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh. Dan yang terakhir adalah gunakan ilustrasi atau contoh. Yang keempat, clarity atau jelas. Clarity adalah kejelasan dari pesan yang kita sampaikan,
Salah satu penyebab munculnya salah paham antara satu orang dengan orang yang lain adalah informasi yang tidak jelas yang mereka terima. Dan yang terakhir adalah humble atau rendah hati. Sikap rendah hati bukan berarti kita rendah diri. Rendah hati memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara terlebih dahulu, dan kita menjadi pendengar yang baik. Syarat komunikasi dapat efektif yaitu pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya. Pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat disetujui oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh pengirim. Dan yang terakhir, tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. Di dalam komunikasi selalu ada hambatan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya proses komunikasi. Sehingga informasi dan gagasan yang disampaikan tidak dapat diterima dan dimengerti dengan jelas oleh penerima pesan. Ada beberapa hambatan yang menyebabkan komunikasi tidak efektif. Yang pertama, status efek. Adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia. Misalnya, karyawan dengan status sosial yang lebih rendah harus tunduk dan patuh apapun perintah yang diberikan atasannya. Yang kedua, semantic problems. Ketika semantik menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaan kepada komunikan. Demi kelancaran komunikasi, seseorang komunikator harus benar-benar memperhatikan gangguan semantis ini. Sebab, kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam penulisan dapat menimbulkan salah pengertian atau penafsiran, yang pada gilirannya bisa menimbulkan salah komunikasi. Yang ketiga, ada perceptual distortion. Perceptual distortion dapat disebabkan karena perbedaan cara pandang yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain. Sehingga dalam komunikasi terjadi perbedaan persepsi dan wawasan atau cara pandang antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat ada culture differences. Hambatan yang terjadi karena disebabkan oleh adanya perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Dalam suatu organisasi terdapat beberapa suku, ras, dan bahasa yang berbeda. Sehingga ada beberapa kata-kata yang memiliki arti berbeda di tiap suku. Yang kelima ada physical distraction. Hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Dan yang terakhir adalah non-feedback. Hambatan tersebut adalah ketika seseorang sender mengirimkan pesan kepada receiver, tetapi tidak adanya respon dan tanggapan dari receiver, maka yang terjadi adalah komunikasi satu arah yang sia-sia. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih.